Puji Tuhan ya, kita sudah berada di minggu terakhir di tahunnya yang ke-2025. 3 hari lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2026. Pasti setiap dari kita ada persiapan untuk memasuki tahun yang baru, amin? Amin. Ada yang punya resolusi baru, yang sudah menggantungkan harapannya di pohon harapan, ya. Yang belum menggantungkan harapannya, boleh menggantungkan harapannya di situ. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini saya mau berbagi buat kita semuanya tentang kesiagaan. Ya, Bapak Ibu, Saudara, kita hidup harus selalu siap sedia, ya. Amin. Kita hidup harus selalu siaga. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-37. Saya akan bagikan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, sungguh diberkati para hamba yang didapati tuannya masih tetap berjaga-jaga ketika dia kembali. Aku menegaskan kepadamu, tuan itu akan mempersilahkan mereka duduk makan. Lalu dia sendiri akan memakai pakaian sederhana seperti seorang hamba dan melayani mereka. Dalam beberapa bagian firman Tuhan Yesus banyak kali berbicara tentang kedatangannya kembali dan menekankan satu sikap penting, yaitu tentang kesiapan. Sebagai orang Kristen, kita hidup bukan hanya tentang percaya kepada Yesus saja, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetapi kita juga harus punya sikap hidup dalam kesiagaan, atau kita harus punya sikap hidup dalam kesiapan. Orang yang siaga itu, dia selalu siap sedia dan waspada. Yesus banyak kali memuji orang yang siap sedia dan bukan orang yang suka menunda-nunda. Dalam hal ini juga saya masih terus belajar karena saya juga tipe orang yang suka menunda-nunda. Ya, tahun 2026 Ani tidak menjadi orang yang suka menunda-nunda lagi. Amin. Amin. Setiap kita juga yang suka menunda-nunda, ayo kita berubah. Zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman yang serba cepat. Semuanya serba instan dan serba sibuk ya. Orang sibuk, banyak sekali orang sibuk, dan dunia sekarang ini serba mengalihkan perhatian. Ada banyak sekali gangguan waktu kita mau mulai fokus, itu sangat susah karena ada banyak gangguan. Sedikit ada masuk notifikasi IG, ada masuk notifikasi Facebook, ada WA. Waktu kita mau siap sedia melakukan perintah Tuhan, banyak kali juga iblis datang menyerang pikiran kita dengan tipuan-tipuannya. Benar? Kadang-kadang iblis bicara sama kita, ikut Tuhan itu enggak enak. Harus ke gereja, harus baca firman, harus ini, harus itu. Ada banyak sekali distraksi ya Bapak Ibu, waktu kita mau mulai belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi ini kita belajar apa itu kesiagaan. Secara umum, kesiagaan berarti kondisi siap, tahu apa yang harus dilakukan, percaya, dan punya rencana, mampu bertindak cepat saat keadaan darurat atau tidak terduga. Jadi, ini kesiagaan secara umum. Yang namanya kesiagaan berarti kita harus siap kalau sesuatu hal terjadi. Ya, kita bisa lihat belakangan ini ada bencana, ya, ada tim-tim yang memang sudah siap siaga waktu bencana datang.
Nah, kita bisa lihat apa itu kesiagaan secara rohani. Saya mau bagikan kepada kita semua kesiagaan secara rohani. Kesiagaan secara rohani yang pertama, sikap hati yang sadar bahwa Tuhan bisa datang kapan saja. Apakah setiap dari kita yang ada di tempat ini sadar kalau Tuhan itu bisa datang kapan saja? Maka dari itu kita harus siap siaga. Atau kita masih santai, kita masih mengalir saja hidupnya, seperti itu. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu bisa datang kapan saja. Tanpa Tuhan kasih clue, tanpa Tuhan kasih tahu, besok saya mau datang. Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-6. 1 Tesalonika ayat 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Versi firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, jangan tidur seperti yang lain, waspada akan kedatangannya dan tetaplah sadar. Referensi Alkitab yang lain di Matius 24 ayatnya yang ke-42, ayat tema kita juga di bulan ini, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Di 3 firman Tuhan ini bilang berjaga-jagalah. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup seperti orang dunia yang tidur secara rohani, Bapak Ibu ya. Ini bukan tidur bilang kita nggak boleh tidur ya, jangan sampai nanti mau tidur siang, oh tadi Ani bilang kita tidak boleh tidur. Tidak seperti itu konsepnya, tapi kita tidak tidur secara rohani. Kita tidak memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Itu orang dunia. Kalau nanti tubuh dan jiwa kita lenyap, yang kembali sama Tuhan itu roh kita. Amin Bapak Ibu. Saya akan kasih contoh praktis orang yang berjaga-jaga. Ya, di luar dari ya misalnya tim SARS itu sudah kita tahu ya. Kita sudah tahu semuanya, tapi yang sederhana saja contoh praktisnya itu orang yang ronda malam. Ya. Orang yang ronda malam itu mereka harus berjaga-jaga. Ketika orang lain tidur, mereka harus siap sedia. Mereka nggak boleh tidur. Karena kalau mereka melihat atau mendengar ada sesuatu yang mencurigakan, mereka harus siap sedia untuk mencegah dan mereka harus bertindak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi contoh sederhananya seperti orang yang ronda malam. Jadi kalau orang yang ronda malam itu harus berjaga-jaga. Kalau misalnya dia tidur itu bukan namanya ronda malam, tapi nongkrong ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti ngerti kalau Tuhan itu kedatangannya kapan saja dan tidak bisa ditebak. Ada 2 pilihan, Tuhan datang atau kita yang dipanggil duluan. Ya, tidak ada yang tahu waktunya kapan. Amin, Bapak Ibu. Kesiagaan secara rohani yang kedua adalah hidup yang tetap taat meskipun tidak diawasi. Contohnya buat adik-adik yang masih sekolah, tetap belajar meskipun guru tidak melihat. Karena waktu kita siaga, kita siap, itu juga untuk kita, tujuannya untuk kebaikan kita. Contohnya juga untuk karyawan. Tetap pegang integritas meskipun tidak ada pemimpin di tempat kerja kita. Tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan buat kita yang membawa kendaraan sepeda motor, meskipun tidak ada sweeping, tidak ada polantas yang berjaga, seperti itu ya, kita tetap siap sedia menggunakan helm. Ya, karena waktu kita menggunakan helm itu juga untuk kita. Jadi bukan karena saya pakai helm,
supaya kalau dilihat orang gereja saya tetap menggunakan helm. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan helm meskipun tidak diawasi, meskipun tidak ada polisi, kita tetap menggunakan helm. Nah, bisa enggak kita hidup tetap taat meskipun tidak ada yang mengawasi? Itu menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Dan kita bisa renungkan di rumah kita masing-masing. Nah, kita suka lupa. Kita pikir enggak ada orang yang lihat. Kita aman-aman saja. Kita lupa kalau Tuhan itu, dia itu omnipresent. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Jadi mulai hari ini kalau kita menemukan ada yang salah, berubahlah. Karena itu merupakan satu sikap kesiagaan. Hal ketiga, kesiagaan. Memelihara api iman. Banyak orang yang begitu ikut Tuhan, memulai dengan berapi-api. Tapi berakhir dengan abu. Kenapa? Karena apinya sudah padam. Di sini tidak Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi banyak orang di luar sana. Jadi orang yang berjaga-jaga tahu bagaimana dia harus menjaga api rohaninya tetap menyala. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikut Tuhan, api kita itu kita harus jaga tetap menyala. Kalau kita tidak jaga, kita hanya akan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Pada akhirnya kita kelelahan dan api kita menjadi padam. Begitu juga halnya dalam pelayanan. Maka kita harus siap menjadi orang yang melayani. Di tempat ini, kalau orang yang melayani itu dipersiapkan terlebih dahulu, ya. Ada prosesnya. Hatinya dipersiapkan, secara kerohaniannya juga dipersiapkan. Ketika kita baru masuk dalam komunitas gereja, kita itu ibaratnya kalau masuk dalam sebuah restoran, kita itu sedang duduk di meja yang dimana mejanya itu bersih, piringnya bersih, taplaknya bersih, sendoknya bersih, kita dilayani dengan senyuman yang ramah. Tapi ketika kita masuk dalam pelayanan, itu seperti kita diajak masuk ke dalam dapur. Ya, di dapur itu kita bisa lihat ada piring kotor. Di dapur itu kita lihat lantainya licin, ada becek, ada orang yang saling mungkin berdebat di belakang layar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak siapkan hati kita baik-baik saat kita masuk dalam pelayanan, maka kita akan kaget. Dan bisa jadi kita mundur dari pelayanan itu. Pada dasarnya semua yang terjadi di dapur itu, ya kita bisa lihat becek, licin, piring kotor. Semua dinamika yang terjadi kalau dalam pelayanan itu untuk kemajuan pelayanan itu. Amin. Amin ya. Supaya pelayanan itu lebih baik lagi. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk dalam pelayanan, api iman kita itu harus tetap dijaga. Jangan kendor karena kita mendengar respon orang terhadap kita. Ya, mungkin kita mendengar respon yang tidak mengenakan, kita mulai ciut imannya. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya, amin. Nah, kenapa kita harus berjaga? Kenapa kita harus berjaga? Saya akan bagikan buat kita semua hal yang pertama, kenapa kita harus berjaga? Karena Yesus akan
datang secara tiba-tiba dan hal ini pasti akan terjadi. Jadi kedatangan Yesus kedua kalinya itu bukan hanya dongeng ya Bapak Ibu ya, bukan dongeng belaka. Tapi itu pasti akan terjadi. Dan Tuhan menjelaskan dalam Matius 24 ayatnya ke-44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-12 firman Tuhan juga berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita mempersiapkan sesuatu acara, pasti kita persiapannya sangat detail ya Bapak Ibu. Kita mempersiapkan Natal, sangat detail kita persiapkan. Kita persiapkan ulang tahun, kita persiapkan pernikahan, pasti kita persiapkan secara matang. Betul? Betul ya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Karena memang kita harus persiapkan secara matang. Tapi apakah kita juga mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan baik? Ya, apakah kita juga seperti mempersiapkan suatu acara secara detail, secara matang dengan baik? Kita juga sebaiknya waktu kita menyambut Tuhan, kedatangan Tuhan, kita juga harus mempersiapkannya dengan baik juga. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak banyak orang yang mempersiapkannya Bapak Ibu. Hari-hari ini, apakah kita serius dalam menjaga hidup kita? Menanti kedatangan Tuhan? Yesus sendiri yang mengatakan ya, bukan Ani yang mengatakan bahwa kedatangannya itu tiba-tiba. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi supaya kita punya kesadaran secara rohani. Agar hidup kita tetap fokus kepada hal-hal yang kekal dan bukan dengan hal-hal yang sementara. Amin. Nah, kenapa kita harus berjaga? Yang kedua, karena hidup ini singkat. Hidup ini bisa berubah-berubah dalam sekejap. Ya. Kita nggak bisa kontrol panjangnya usia kita. Kita nggak bisa tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat sama-sama dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, firman Tuhan bilang, hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Siapa yang bisa kasih garansi hidup kita? Uang kita? Harta kita? Kepintaran kita? Tidak ada Bapak Ibu ya. Kita mungkin bisa punya planning, saya nanti sajalah cari Tuhan. Kan masih ada hari esok. Hari esok kita tidak tahu. Apakah besok kita masih bisa menghirup udara segar? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup kita. Amin. Dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan bilang, ajar kami menghitung hari-hari kami. Ya Bapak Ibu, hidup ini tidak lama. Hidup ini sebentar saja. Jadi marilah kita fokus menjalani hari-hari ini dengan hal-hal yang kekal. Ada amin? Amin. Hal ketiga, kenapa kita harus berjaga-jaga?
Karena dengan kita berjaga-jaga membuat kita dewasa secara rohani. Kesiagaan itu juga bentuk dari kita latihan secara rohani Bapak Ibu ya. Kita lihat dalam firman Tuhan Ibrani yang ke-5 ayat 14. Ibrani 5 ayat ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Jadi kita harus melatih kehidupan kita supaya kita tumbuh dewasa secara rohani. Supaya kita tidak menjadi anak-anak terus dalam kerohanian. Kalau anak-anak itu kan mereka suka marah ya, egonya tinggi, itu apa maunya itu harus diikuti. Kami juga punya anak balita dan kami mengajarkan dia untuk apa yang dia mau kami tidak mau ikutin. Dari sejak dini kami mengajar dia supaya kalau dia misalnya minta HP kami tidak mau ikuti. Karena kalau kami bilang tidak berarti itu untuk kebaikannya. Saya pikir juga Bapak Ibu ada di tempat ini demikian ya. Yang punya anak pasti kalau anaknya minta apa tidak semua diikuti maunya. Ya. Kalau kita enggak dewasa secara rohani Bapak Ibu, kita akan banyak menuntut. Kita akan banyak mempertanyakan sama Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Satu hal yang kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam setiap kehidupan kita. Sampai detik ini, sampai hari ini, Tuhan tetap baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, bagaimana cara kita untuk hidup dalam kesiagaan? Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kekudusan. Fokus kita bukan untuk hidup bahagia, tapi fokus kita untuk hidup dalam kekudusan. Kita bukan fokus untuk mencari berkat yang banyak. Firman Tuhan bilang, hiduplah dalam kekudusan. Ketika kita fokus untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, disitulah kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Sebaliknya, kalau kita fokus untuk hidup bahagia, banyak kali karena kita mau bahagia, jadi kita lupa dan bahkan kita tidak hidup kudus. Kita pikir bahagia itu kita harus punya uang sekian M. Kita harus punya mobil yang mewah. Kita harus punya rumah yang mewah. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus percaya walaupun dunia menganggap rugi, tapi kalau kita ambil keputusan untuk memilih hidup kudus di hadapan Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Amin. Colek kiri kanannya bilang hidup kudus. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 dan yang ke-16. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu, perintah Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejar yang namanya kebahagiaan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengejar yang namanya kekudusan. Ya, firman Tuhan dalam Ibrani ada juga mengatakan sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Kita belajar sama-sama di beberapa bulan yang lalu tentang kekudusan.
Jadi kita harus hidup kudus untuk kita bisa hidup penuh dengan kesiagaan. Hal kedua, cara hidup dalam kesiagaan. Setia dalam hal-hal kecil. Keberhasilan kita tidak ditentukan oleh satu langkah besar, Bapak Ibu Saudara. Tapi keberhasilan kita diawali langkah-langkah kecil setiap hari. Setia dalam perkara kecil berarti kita siap untuk menerima hal-hal yang besar. Kalau lewat hal-hal yang kecil saja kita tidak bisa setia, atau lewat hal-hal kecil saja kita sudah tidak benar, kita juga dipastikan tidak benar dalam perkara besar. Ada ayat firman Tuhannya, kita lihat sama-sama di Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Ya, itu tadi bagaimana cara hidup dalam kesiagaan yang kedua. Kita harus setia dalam hal-hal yang kecil. Yang ketiga, cara hidup dalam kesiagaan, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, berarti kita belajar untuk mencari Tuhan. Benar Bapak Ibu? Kita harus mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Kita bukan mencari Tuhan waktu kita punya masalah saja, baru kita datang sama Tuhan. Kita bawa semua list-list kita, list-list masalah kita. Tidak seperti itu. Tapi yang namanya kita mencari Tuhan, kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dalam segala hal. Setiap hari kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita datang ke gereja pagi hari ini, pasti tujuannya kita mau mencari Tuhan. Waktu kita menaikkan pujian penyembahan kita, Tuhan datang. Ya Bapak Ibu, Tuhan menjamah kita. Amin. Kita mengalami Tuhan. Jadi kita datang ibadah kita harus ada tujuannya. Bukan cuma mau mengisi bangku gereja. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bangun hubungan dengan Tuhan secara konsisten. Pelayanan yang tanpa didasarkan dengan kedekatan kita dengan Tuhan itu akan sangat melelahkan. Ya, melayani tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita fokus untuk Tuhan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru. So, kita harus tetap memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kitab Amos bilang, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala hal. Mari kita lihat Yohanes 15 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betapa pentingnya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan bilang kita tidak dapat berbuah apa-apa, berbuat apa-apa. Mau berbuah banyak, tapi tidak melakukan apa-apa. Mustahil Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau berbuah banyak, tinggallah di dalam Tuhan. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan.
Ya, Bapak Ibu, kita harus melekat kepada sumber kehidupan kita. Karena di luar Tuhan, firman Tuhan bilang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kepintaran kita, jangan andalkan harta kita. Karena waktu kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir, cara kita hidup dalam kesiagaan, fokus pada hal-hal yang kekal. Dunia hari-hari ini menawarkan banyak sekali distraksi. Ya, Bapak Ibu, dunia mengajarkan kita untuk mengejar uang. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kenyamanan. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar jabatan dan kepuasan diri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengejar kekudusan, untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk memiliki karakter Kristus, dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk melayani. Ya, Bapak Ibu. Nah, hidup yang penuh dengan kesiagaan berarti kita hidup tetap pada tujuan yang kekal. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari mana datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Maka memasuki tahun 2026, mari kita persiapkan diri kita selama masa transisi ini. Kita songsong hari depan bersama dengan Tuhan, dengan penuh kemenangan, dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Amin Bapak Ibu, itu saja yang saya bisa bagikan. Saya berdoa bisa menolong kita semua menuju tahun yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.